Ya baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Talk Show dan cukup menarik sudah kita bahas sebenarnya seperti apa tadi di segmen kedua tata cara pemulasan jenazah sesuai dengan syariat Islam tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Fakhruddin Lamudin. Nah coba saya tanya sedikit lagi nih kepada Dr. Endang ini mewakili dari rumah sakit ini Dokter Rumah Sakit Umum Zainal Abidin bahwa ini juga sudah sesuai pemulasan jenazah ini sesuai dengan syariat Islam ini dok untuk sekarang ini seperti apa? Sekarang sudah sesuai, kami punya unit pelayanan Islami. Unit pelayanan Islami yang selalu bertugas untuk pemulasan jenazah bersama-sama dengan instalasi pemulasan jenazah. Ya, bahkan untuk salat jenazahnya Pak di lapangan, kemudian jenazahnya di dalam mobil. Ya, terus di luarnya di lapangan tuh salat jenazah yang berjarak, ya, berjarak pakai masker, salat jenazah sebelum dibawa ke kuburan, tidak lagi dibawa ke rumah langsung ke langsung dibawa ke pemakaman. Ya. Gitu. Artinya juga pemandiannya juga ataupun pemulasannya juga sudah sesuai dengan syariat Islam. Memang kan tadi ada unitnya sendiri dan salat jenazahnya juga di lapangan dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak ini dok ya. Oke, sebenarnya juga ada saudara penelpon, coba saya sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik. Silakan Bapak yang ingin disampaikan, ada yang ditanyakan? Iya, yang pertama saya ingin menyarankan melalui Pak Ustadz Fakhruddin sebagai tokoh agama. Permasalahan di lapangan yang dihadapi oleh tokoh agama tingkat kampung di Aceh Besar, kepulangan jenazah COVID ke desa tersebut ternyata dikatakan yang sering terjadi pergesekan ketika jenazah tidak diturunkan dari mobil ambulan tersebut. Waktu disolatkan di tempat pemakaman, itu banyak masyarakat menginginkan jenazahnya dikeluarkan ya Pak? Ya, dikeluarkan dari mobil, disalatkan baru dikuburkan. Baik. Nah ini saran saya, bagusnya ke depan melalui tokoh agama atau ahli untuk menyampaikan kepada pihak terkait agar ketika pelaksanaan sholat jenazah, jenazahnya diturunkan dari mobil tersebut untuk dilaksanakan disolatkan rame-rame oleh warga atau orang tertentu yang sudah memakai masker dan sebagainya. Nah, yang kedua berkaitan dengan hal tersebut, saya menyarankan juga jenazah di dalam kerenda tersebut di dalam mobil itu ketika disalatkan dibaringkan menghadap ke kiblat. Karena ya syarat salah satu yang kita bermadzhab Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i, itu pelaksanaannya begitu. Jenazahnya dikeluarkan dari mobil, terus dihadap setelah dimandikan di kafani di rumah sakit, langsung dihadapkan ke arah kiblat oleh pihak rumah sakit, sehingga di waktu dimasukkan ke dalam kubur, di sana sudah menghadap ke kiblat, bukan bahasa Acehnya melintir. Yusuf Fakhruddin mungkin lebih paham, beliau tokoh agama juga. Jadi jangan melintir lah, menghadap ke kiblat. Mudah-mudahan ke depan saya rasa tidak ada lagi masalah-masalah cekcok di lapangan. Ini masalahnya di lapangan saja, Bu. Yang itu saja saran saya melalui tokoh agama. Barangkali pemandian, pengapanan di Zainal Abidin juga kita tidak bisa hanya menyiram air begitu saja, tetapi juga di bawah itu kebanyakan jenazah atau orang meninggal, dia akan mengeluarkan kotoran banyak, ada yang sedikit dan banyak, jadi kabeh. Jadi kotoran belakang tersebut juga harus dibersihkan oleh pihak rumah sakit. Nah itu saran saya. Terima kasih, khususnya mohon maaf juga ada Pak Kadis, Pak Fakhruddin, Ibu Endang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas yang disampaikan. Ini ada juga saran ini ya mungkin. Ya, saya yang akan tanggapi ini karena sebetulnya tadi kalimat saya belum selesai. Belum selesai. Ya, makanya timbul pertanyaan beliau. Baik. Karena yang punya saya belum selesai. Ya. Jadi saya sudah komunikasi dengan Ustaz Nasai tadi, ya. Memang karena tadi memang
bertahap seperti juga tadi PCR tadi, kita belum punya ilmu awalnya ya. Nah, kemudian tadi sehingga pernah ada ditayamumkan, pernah ada cuman tadi disiramkan. Ya karena waktu itu ya itu yang kita tahu, begitu takut orang akan tertular kepada yang memandikan. Nah, sekarang setelah dijelaskan juga oleh para ahli tentang virus itu, maka sekarang itu ya 100% dilakukan persis seperti jenazah biasa. Baik. Dalam arti tajhiznya ya. Maka sekarang bagaimana caranya? Ini Ustaz Nasai menyampaikan ke saya. Pertama bahwa jenazah itu sebelum dimandikan dia didisinfektankan. Nah, itu dulu. Nah, berarti kan virus yang ada sama dia sudah ini mati karena sebelum dimandikan disinfektankan, disemprot itu jenazahnya. Yang kedua, orang yang memandikan ini menggunakan APD standar. Oke, itu yang penting ini Pak ya. Ya, nah APD standar. Nah, dengan begitu maka mereka kemudian sekarang ini memandikan dengan ya tadi bukan nyiramkan lagi air, bukan, persis sampai di perutnya dikeluarkan semua itu tadi najis-najisnya, kemudian persis dimandikan sama dengan jenazah biasa. Tapi mereka sekarang pakai APD. Ya, yang alhamdulillah kata Ustaz Nasai ini kan saya tanya juga, beliau itu sejak bulan artinya 3 sudah menangani sampai sekarang itu juga sudah di swab beliau. Alhamdulillah tidak apa-apa, hasil swabnya negatif. Artinya bahwa dengan pola sekarang itu didisinfektankan dulu jenazahnya, kemudian yang memandikan pakai APD standar, kemudian bukanya dengan benar ya, dengan SOP yang betul, insya Allah maka sekarang di Zainal Abidin tidak ada lagi cuma siram-siram, tidak ada lagi juga yang asal-asal. Persis seperti jenazah yang biasa. Ini dalam hal masalah tadi apakah dibaringkan juga dalam itu apa ini ya. Nah, cuman saya barangkali ini mungkin lagi-lagi bahwa kita dalam hal seperti ini mesti rujuknya kepada yang ahli. Ya, tidak bisa kita yang kemudian beri komen. Misalnya jenazah ketika disolatkan masih dalam mobil, ya tidak dikeluarkan. Nah, kita harus tanya ke ahli virus ini, ya apa mudaratnya kalau ini kemudian dikeluarkan. Nah, pertama kita ingin sampaikan dulu secara fikih ya. Sekiranya jenazah ini tidak dikeluarkan, asalkan dia artinya di sebelah kiblat, orang berdirinya di belakang, nah ini secara fikihnya adalah sah. Memang kurang afdol, ya. Tapi secara fikih dia, bahkan mohon maaf, saya sudah baca juga di kitab fikih Syafi'i, ya. Misalnya katakanlah seseorang dikuburkan tanpa disolatkan, ya, sehingga kan satu fardu kifayah tidak dibuat. Nah, ini tidak dibuka lagi jenazah dalam kuburan. Bagaimana langsung oleh orang yang penduduk yang atasnya kewajiban sholat tadi sebagai fardu kifayah, dia sholat langsung di kuburan yang orang sudah dalam kuburan tadi. Nah, tidak dikeluarkan lagi. Dan itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Dan Nabi beberapa kali melakukan sholat atas kuburan. Tapi dengan catatan tetap kuburan ke arah kiblat, orang ini yang kemudian ke belakangnya. Tidak ini yang ini ya, tidak ini ya. Nah, artinya memang ya tadi afdolnya tentu kalau bisa ini diturunkan. Tapi kalau tidak diturunkan tetap juga ini tidak menjadi sesuatu sampai tidak sah ya. Tapi saya tidak bisa menjawab kenapa tidak bisa diturunkan. Itu bukan saya yang jawab. Ahli virus yang menjawab. Ya, itu satu. Nah, termasuk juga mungkin ya saya sudah dalami lagi tadi juga. Sekarang kan masih juga dikuburkan dengan kerenda sekalian. Ini juga harus ahli yang menjawab. Kenapa tidak boleh dibuka lagi, gitu kan? Nah, karena memang misalnya para ulama sebetulnya dalam masalah ini juga dibilang terjadi sedikit di masyarakat. Para ulama memang saya lihat ya semua mazhab memang tidak ada yang sampai ke level mengharamkan kalau di dalam itu. Mazhab Syafi'i sendiri mengatakan makruh. Ya itu kalau tanpa sebab. Tapi semua kemudian membahas kalau ada sebab yang membutuhkan dia untuk di dalam kerenda. Misalnya orang kebakar. Ya, udah kelepah dia. Kalau nggak dikerendakan nggak bisa. Maka ini tidak mengapa dia dikuburkan dalam bentuk dengan kerenda. Nah, sekarang kenapa masih dipertahankan misalnya sekarang dengan itu harus dijawab oleh ahli. Saya nggak akan bisa menjawabnya. Saya maka mengatakan termasuk Ustaz Nasai bahwa kalau memang misalnya tadi para ahli mengatakan tidak mengapa kalau misalnya tanpa pakai itu tidak ada mudarat apa-apa, maka seyoknya tentu tidak dalam itu, karena itu minimal tadi adalah makruh. Tapi ketika itu memang satu keharusan,
Nah, yang nggak boleh saja menjadi boleh, daging Nabi nggak boleh, faman ittara ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Maka itu tidak mengapa diinikan ya. Tapi apa namanya, mudah-mudahan ilmu ini kan orang dokter sendiri, cuma dokter Endang tanya, ini belum ada dalam COVID ini sesuatu yang kadang-kadang bisa dipastikan karena ini karena hal baru terus diteliti sehingga berubah-berubah. Nah, termasuk juga dalam masalah fikih, misalnya Umar bin Khattab ini diangkat oleh Yusuf Qadhi dalam kitab Fatwa Ma'asirah pernah memfatwakan A. Kemudian ke depan udah robah menjadi B. Ditanya oleh masyarakat, "Hei Umar, dulu Anda bilang begini, kok udah robah?" Apa jawaban Umar? "Dzalika 'ala ma 'alimna wa hadza 'ala ma na'lam." Yang itu berdasarkan kita tahu dulu, ya ini berdasarkan yang kita tahu sekarang. Maka saya mengatakan ini sedikit aja lagi biar clear ya. Di kita yang paling banyak yang terjadi misalnya kiblat masjid yang berubah, ya. Maka bagaimana orang yang sholat dulu arahnya ke sana yang sekarang sudah berubah, yang dulu tetap sah karena berdasarkan kemampuan ilmu waktu itu. Nah, sekarang ini ketika ada alat yang lebih bisa menjamin keakuratannya, nah maka kemudian merubah. Ya, dulu berdasarkan ilmu dulu, sekarang berdasarkan ilmu saja. Tidak ada yang salah. Ilmu selalu berkembang, ilmu. Iya, jadi kalau silanya misalnya tadi nanti tajhis jenazah ini katakanlah berubah lagi misalnya, nah, maka itu tentu mengikut kepada penemuan-penemuan berikutnya yang akan muncul. Jadi fikih begitu dia caranya. Baik, mungkin masyarakat juga jangan selalu berkomentar tanpa alasan itu, tapi juga harus serahkan kepada yang ahlinya. Betul, begitu, betul. Ya, mungkin Dr. Ellen ingin coba menjawab juga ini, seperti apa kalau misalnya jenazahnya dikeluarkan dari ambulans ini, Dok? Sebenarnya COVID ini suatu hal yang baru. Tidak ada pengalaman sebelumnya. Dan tidak ada hasil-hasil penelitian sebelumnya. Siapa yang berani menjamin kalau jenazahnya itu hanya kita bungkus terus seperti biasa itu, apakah itu tertular apa tidak? Nah, itu yang belum ada penelitiannya. Karena ini masih dokter pun tidak berani menjamin. Ya, karena tidak ada jaminan itu, saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Farudin. Statement bisa berubah menurut ilmu yang berkembang. Jadi COVID ini semua tidak ada yang semua yang baru ya, semua kita pengalaman pertama. Pengalaman baru. Jadi juga ada yang di media sosial kan udah meninggal, masih bisa inangnya sudah tidak ada lagi begitu ya, sudah meninggal. Memang virus ini dia cuman punya inti saja, habis itu ada kulitnya. Jadi intinya itu butuh energi dari tempat inangnya. Kalau inangnya jadi mau makanannya mau segalanya numpang parasit numpang habis. Jadi kalau inangnya itu sudah tidak mampu menghasilkan energi, ya si virus ini akan mati dengan sendirinya. Cuman berapa jam, berapa lama itu yang belum ada penelitiannya. Ya, belum ada datanya ya. Untuk menghindari hal-hal tersebut, makanya dibungkus rapi, sudah siap dimandikan, dibungkus pakai plastik, dimasukkan ke dalam peti, dan pada saat dimasukkan ke liang lahat tidak dibuka petinya. Baik, tapi secara fikih tadi ini lagi sudah sah ini. Tengku ya, secara fikihnya apabila tidak dikeluarkan jenazahnya. Lagi-lagi tadi kalau secara fikih kita sebutkan tidak ada, kalaupun misalnya tidak ada hajat yang membutuhkan pun itu masih sah secara fikih. Ya, apalagi kemudian tadi ada kondisi yang ini kan yang nggak boleh sendiri pun menjadi boleh. Ya, memang kan masyarakat tentu siapapun ya, keluarga kita pun kalau ingin kita akan yang afdol itu kita tidak ini kan. Tapi kan ini kondisi ya, seperti misalnya kita kalau orang keluarga kita meninggal kan maunya kita banyak orang salatkan karena banyak hadis-hadis yang mengatakan keutamaan itu, tapi kondisi kemudian kan membuat tidak memungkinkan. Nah, ini juga satu lagi nih Tengku Fakhrudin, pertanyaan dari masyarakat kita juga ini bahwa saat ini juga salat juga sudah harus mematuhi protokol kesehatan di masjid-masjid, salat juga sudah berjarak, ini sudah jarang-jarang. Nah, mungkin itu melihat ini seperti apa di zaman Rasulullah, apakah ada atau memang juga menganut bahwa terus berkembang ini zaman? Seperti apa nih penjelasannya? Ya, pertama berdasarkan kepada hadis Abdurrahman bin Auf tadi dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang disampaikan kepada Umar dan yang ada waktu berangkat ke negeri Syam tadi.
maka kita bisa pahami bahwa di zaman Rasulullah itu belum pernah ada wabah, belum pernah ada wabah. Sehingga tapi Nabi sudah menyampaikan nanti bila terjadi. Bila terjadi. Di zaman Nabi belum pernah ada wabah. Baru ada di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah tahun 18 Hijriah. Dan itu dahsyat dalam skala waktu itu ya, sampai gubernur sendiri meninggal, Gubernur Syekh Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, maka kemudian ya tidak ditemukan tadi dalam salat Rasul ada jarak saf ya, karena belum ada wabah di zaman itu. Tetapi kemudian merujuk ke umuman hadis tadi, bila terjadi kalian jangan datang ke situ, itu berarti kalian jangan datang supaya kalian melakukan pencegahan. Kalau terjadi memang kalian tinggal di situ, jangan keluar karena akan bawa ke tempat lain lagi, akan lebih luas lagi. Kan ini hadis ini mengandung makna dengan tegas bahwa kita mesti melakukan usaha pencegahan. Nah, dalam hal karakteristik sebuah virus itu kan harus dengar tadi kembali kepada ahlinya. Ketika ahli mengatakan bahwa akan menular kalau dekat, maka kalau menjaga jarak itu insya Allah ya sebagai usaha untuk pencegahan. Nah, maka sholat bagaimana? Kembali lagi bahwa ya kerapian saf ya dalam sholat, kelurusan itu adalah kesempurnaan sholat. Nah, bahwa kurang-kurang rapi, kurang ini itu tidak sampai juga membatalkan sholat ya. Nah, apalagi sekarang memang kondisinya membutuhkan. Saya ini sedikit mungkin memberi gambaran ya. Saya punya sahabat misalnya di Mesir yang kita undang Syekh ke sini. Mesir baru sebulan yang lalu buka lagi masjid, sebelumnya nggak ada dibuka lagi, tutup total. Itu Mesir ini Pak ya? Iya, ya di sana banyak sekali ulama. Kalau mazhab Syafi'i umumnya kitab-kitab yang dirujuk itu ulama Mesir yang kemudian ininya ya. Itu beliau tanya ke saya, di Aceh sholat jaga jarak enggak? Saya bilang ya, sebelum turun dari pemerintah dan ini ya saya bilang enggak. Saya kirim foto, heran beliau. Di Mesir 22 meter jaraknya. Ya, Masjidil Haram kita lihat kayak mana? Juga 22 meter jaraknya. Nah, saya lebih heran lagi lah ketika ada Syekh Naji yang dari Gaza kita undang jadi imam masjid di Ramadan, juga tanya ke saya dan saya tanya beliau, di sana padahal Gaza sudah daerah terisolasi dia, nggak bisa kemana-mana. Tapi dengan COVID ini juga nggak boleh kemana-mana, harus di rumah saja. Sudah daerahnya terisolasi, memang tidak ada interaksi dengan orang, tapi begitu ketat memperlakukan protokol. Jadi protokol ini bukan di kita. Apalagi kalau kita dinampakkan gambar-gambar negara-negara yang sudah tingkat pendidikannya tinggi, negara-negara disiplinnya tinggi, misalnya Korea, misalnya Jepang, Masya Allah, masih dengan protokol ini ya. Oke. Luar biasa. Nah, kita juga sudah berada di penghujung waktu dan saya akan meminta narasumber kita untuk memberikan statement akhir ini di talk show kita. Mungkin juga sekali lagi bagaimana sebenarnya kita mengajak masyarakat kita untuk mematuhi protokol kesehatan dan mungkin apa pesan yang ingin disampaikan. Mungkin saya persilakan dulu kepada Bapak MK, silakan Bapak. Baik, saya pikir begini, dari diskusi tadi yang terakhir ini menarik sebenarnya untuk meyakinkan masyarakat bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah ini sesuai dengan syariat. Itu tim yang memandikan jenazah dari Rumah Sakit Zainal Abidin sudah dipanggil MPU, sudah ditanya MPU. Jadi MPU pun sudah menyatakan bahwa ini sudah sesuai dengan syariat. Jadi masyarakat tidak usah ragu dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, sudah dijamin oleh MPU. Nah, kemudian yang kedua, persoalan tadi yang terakhir, kalau memang jenazah itu tidak bisa diturunkan, ini menjadi saran. Ini kan pendapat masyarakat. Selama ini mungkin seperti itu yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, dengan perkembangan yang terbaru misalnya memang itu bisa diturunkan. Nah, mungkin nanti pihak rumah sakit yang melakukan pemulasaran jenazah itu mungkin bisa menerima informasi dari masyarakat ini. Mungkin apa tidak bisa, kalau dia kan langsung ke kuburan, dari rumah sakit langsung kuburan. Nah, mungkin sebelum diturunkan ke liang kubur, ditaruh dulu di atas kuburan itu sebentar, sholat di situ. Nah, bisa kan tadi dalam mobil kan diturunkan juga akhirnya itu jenazah ke liang kubur. Nah, sebelum dimasukkan liang kubur mungkin di situ bisa sholat dulu sebentar ya Ustaz Farudin ya, sebelum turun jenazahnya. Nantilah mungkin teknis, mungkin tentu teman-teman dari rumah sakit yang melakukan pemulasaran jenazah ini tentu lebih paham. Tentu dengan menunggu atau memastikan pendapat ahli tadi. Nah, kalau ahli sudah mengatakan boleh, selama ini mungkin belum boleh diturunkan. Nah, nanti sudah boleh. Nah, bisa berubah. Saya pikir itu masyarakat kita harap tetap menjaga diri, menjaga 3M tadi, percaya kepada pemerintah, percaya kepada rumah sakit, percaya kepada dinas kesehatan yang ahlinya tentang COVID ini. Nah, tidak ada kalau kita tidak percaya kepada yang ahlinya, akhirnya seperti Ustaz Farudin sampaikan tadi, bahwa masing-masing berpendapat menurut pendapatnya masing-masing. Nah, ini akan kacau kita ini. Seperti hidup tidak ada pemimpin yang kita ikuti, dan pemimpin
sekali lagi tidak akan mencelakai rakyatnya, insya Allah tidak akan dicelakai. Pemerintah pasti akan membela rakyat. Saya pikir itu statement saya. Terima kasih. Pak MK Alidar selaku Ketua Dinas Syariah Islam Aceh memberikan pendapatnya juga bagaimana terus mengajak masyarakat kita untuk patuhi protokol kesehatan. Nah, mungkin sedikit dari Dokter Endang, apa dokter yang dokter sampaikan ini, silakan. Kalau buat saya keadaan terkini adalah tinggal kita mengajak masyarakat untuk sama-sama memutuskan mata rantai COVID. Pemerintah insya Allah siap, dan dalam bulan 11 atau 12 atau awal Januari 2021 itu sudah akan datang vaksin, vaksin pencegahan, vaksin untuk COVID. Rumah sakit insya Allah juga sudah siap. Baik. Tinggal masyarakat ini yang tingkat kepatuhannya harus kita tingkatkan terus, supaya sebenarnya kalau dengan seperti kita ini jaga jarak, memakai masker atau cuci tangan, ini nggak mahal, masker ini nggak mahal. Tapi kalau sudah ke level penyakit yang berat itu sangat mahal. Oksigen itu bisa dialirkan ke paru-parunya. Biasanya kalau pasien-pasien yang di rumah sakit tidak COVID itu hanya 3 liter per menit. Ini bisa sampai 60-70 liter per menit. Itu untuk pasien yang COVID. Untuk pasien yang COVID yang berat. Baik. Biasanya tuh rumah sakit hanya menyediakan oksigen berapa tabung, ini hampir 200-an, 300-an tabung. Sebentar sudah habis. Jadi begitulah kebutuhan yang dibutuhkan untuk mengobati COVID berat. COVID berat bisa dicegah dengan mengenal gejala COVID ringan terus berobat. Oke, baik. Terima kasih Dokter Endang, ini mewakili dari Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin yang sudah memberikan pendapatnya, juga sudah hadir di sini. Terima kasih. Dan juga Tengku tadi sudah memberikan arahan-arahan seperti apa yang harus kita lakukan sesuai dengan yang sudah berdasarkan hadis dan juga sudah dilakukan oleh para sahabat ini, sahabat Rasulullah. Dan pemirsa, demikianlah talkshow kita untuk hari ini. Sekali lagi bahwa tidak ada lagi keraguan kita untuk tidak mempercayai bahwa COVID ini tidak ada, dan ini sudah begitu nyata hadir di tengah kehidupan kita, dan dunia pun mengakuinya. Dan juga seperti apa pemulasan jenazah sesuai dengan syariat itu pun sudah dilakukan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, dan tidak ada lagi keraguan kita terhadap hal tersebut. Nah, untuk itu mari kita terus mencegah penyebaran COVID-19 dengan mengingat pesan Ibu dan selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, bersama kita putuskan rantai penyebaran virus corona menuju Indonesia sehat, Indonesia maju. Dan demikian saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.